Bila ditemukan orang saleh dan berilmu, orang saleh dan berilmu, dan ilmunya kredibel, dipastikan menguasai bidangnya, maka jangan hilangkan kesempatan untuk mendapatkan manfaat darinya. Ini ada misalnya para kiai atau habaib atau ustadz-ustadz, kita tahu ilmunya bagus, kredibel, mengajar di satu tempat, silahkan ambil manfaatnya. Nah dulu para ulama saleh kita, itu sahabat itu diburu sepeninggal Nabi, karena dari mereka bisa didapatkan informasi dari Nabi dan keberkahan. Yang mahal itu berkahnya. Ya, itu yang mahal. Berkah itu ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya. Ya, contoh begini. Ada kesan di para ulama kita, dan ini riwayatnya tersambung. Kalau sedang gelisah itu seringkali di antara ulama pun cari ulama lain yang terlihat lebih soleh. Cuman untuk datang melihat wajahnya saja. Setelah itu pulang lagi. Jadi melihat orang baik itu auranya sudah berbeda. Kadang-kadang cuman kita lihat saja, tenang hati kita itu. Ya, makanya Nabi sering berpesan kan? Ya, ada orang-orang yang ketika kita lihat wajahnya itu kita ingat Allah, kita ingat akhirat. Ya kan? Ada orang yang kalau kita lihat kita ingat utang, langsung pergi lagi. Baik. Nah, jadi ada kondisi-kondisi itu. Nah, para sahabat itu diburu sepeninggal Nabi. Di antara yang masih hidup, itu ada namanya Al-Irbad bin Sariyah. Maka dikisahkan, ketika sampai di kediaman beliau, itu sedang kurang sehat. Maka datang kemudian mengatakan keduanya, atainaka zairina, aidina, muqtabisina. Dalam riwayat hadis demikian. Wahai sahabat mulia, kami datang ingin bersilaturahim mengunjungi Anda. Sekaligus kami dengar sedang kurang sehat, kami ingin menjenguk. Ya, bayangkan, ini pelajaran kedua. Silaturahim yang dibangun oleh orang-orang saleh itu dasarnya lillah, bukan materi dunia. Karena itu sehatnya bersilaturahim, sakitnya bersilaturahim, sukanya bersilaturahim, dukanya bersilaturahim. Pelajaran pentingnya adalah jika ingin membangun persahabatan yang baik, yang erat dan kuat, lekatkan nilai persahabatan itu karena Allah, bukan karena materi. Jangan bangun persahabatan dengan harta benda. Ketika harta berkurang, hilang persahabatan. Jangan karena kedudukan. Ketika kedudukan hilang, tuh kaget kan? Ya. Muncullah kemudian hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi lakukan karena Allah, maka Allah turunkan keberkahan dan keridhaan di dalamnya. Jelas? Baik. Kemudian muqtabisin, ini poin pentingnya. Kami datang untuk berkunjung, sekaligus menjenguk karena mendengar Anda kurang sehat, tapi mohon kami tidak ingin kehilangan kesempatan mendapatkan pengetahuan terbaik dari Anda yang tersambung pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu mencari peluang-peluang untuk mendapatkan tambahan-tambahan kebaikan. Kalau bukan ilmu, ada pengalaman, ada akhlak yang bisa ditiru. Sibukkan hidup kita tuh untuk seperti itu saja. Terus tunggu sampai wafat, simple. Dipraktekkan dalam setiap pekerjaan kita. Anda di perusahaan, silahkan praktekkan akhlak mulia itu. Kedisiplinan, kejujuran, kebaikan. Dibawa ke rumah tangga, praktekkan. Sesuai dengan profesinya, tunggu ajal datang. Selesai. Baik, lantas apa jawaban sahabat Al-Irbad? Ini dasar kita. Faqala radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian beliau merespon. Tolong di highlight kalimatnya, jazakallahu khair. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali kami berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengimami kami. Thumma aqbala alaina. Setelah selesai sholat itu, beliau menghadap ke arah kami. Fawa'adhana mau'izatan balighah. Lantas beliau memberikan pesan yang sangat dalam sekali. Sebagian komentar dari beberapa sahabat, seakan kami merasa pesan ini pesan perpisahan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini diantara hadis yang disampaikan Rasulullah menjelang wafatnya. Dan ini diantara pesan terkuat. Ya, karena itu kalimat nabinya nanti saya ingin berikan wasiat. Nih, saya kasih gambaran gini ya, ilustrasinya. Saya tanya antum ya, kalau ibu sakit ya dengan ibu sehat,
Ibu saat sehat kasih nasihat didengar tidak? Oh, kenapa jawabnya pelan? Ibu sedang sehat kasih nasihat didengar tidak? Oh, terjadi perbedaan pendapat. Nah, nanti jangan lupa tahajud ya. Iya, mah kemarin juga tahajud. Tenang aja. Yang kedua, ibu sudah pakai infus, tabungnya 2. Napas sudah sesak. Anda jenguk ke rumah sakit, ibu bilang, nanti tahajud ya nak. Ya, ingat sama mama ya. Gitu respon Anda bagaimana? Iya mak, insya Allah. Ya kan? Lebih kencang lagi. Nah, pesan yang diberikan oleh orang menjelang wafatnya, kenapa disebut dengan wasiat? Ya, asalnya wasiat itu bukan pesan orang akan meninggal, bukan. Asalnya wasiat itu pesan yang kuat yang harus didengar dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Karena itu di Quran pun banyak Allah berwasiat. Wa wassaynal insana, kami wasiatkan. Allah tidak meninggal. Wa huwa hayyun la yamut. Ya kan? Nah, jadi asalnya pesan yang kuat. Kenapa dilekatkan pada orang yang akan meninggal? Karena setiap orang yang sudah di ujung hidupnya itu pesannya lebih cepat didengar dan kuat dibandingkan saat dia masih sehat. Jelas? Nah, balikan lagi, Nabi mau meninggal kasih pesan. Orang tua kita yang bukan Nabi saja kasih pesan kisah dengar, apalagi Nabi yang sayangnya luar biasa, melebihi sayang ayah dan ibu kita. Rasulullah. Karena itu ketika menyampaikan pesan penting ini, sikap semua sahabat itu sudah dengar, khusyuk dan baik. Dan optimal untuk melaksanakannya. Apa kalimat Nabi? Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ati wa in 'abdan habasyiyah. Sebelum saya wafat ini, kata Nabi, saya ingin berpesan yang kuat. Jagalah ketakwaan kalian di hadapan Allah. Jaga takwa kalian. Takwa itu gambaran konektivitas kita dengan Allah. Disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Nanti wujudnya banyak. Ada sholat. Kan sholat pertama di Quran dibuka dengan kalimat takwa. Dzanikal kitabu la raiba fihi hudal lil alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Ini kalau pesannya mau simpel, nggak usah terlalu banyak disebutkan. Sebutkan satu kalimat, maksudnya apa? Jaga hubungan kalian dengan Allah. Jaga sholatnya. Jangan sampai nanti saya meninggal, kalian umatku nggak sholat. Ya. Dan itu pesan dasar para nabi. Nabi Yakub itu saat akan meninggal, pesan pertamanya itu konektivitas dengan Allah. Dikumpulkan semua anaknya. Bukan bagi-bagi persiapan warisan. Ya. Yang disiapkan itu adalah kerukunannya dulu. Materi gampang, kalau anak rukun, harta gampang dibagi. Kalau enggak rukun, perpecahan mungkin terjadi. Yang paling penting itu kenal Allah dulu. Karena sifat rukun itu dasar utamanya kenal Allah. Quran surah kedua ayat 133. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. Anda pernah enggak dengar kisah ketika Nabi Ya'qub itu di penghujung mautnya? Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apa yang beliau kerjakan? Beliau undang, ajak anak-anaknya dikumpulkan untuk memastikan setelah wafat kenal Allah apa enggak nih. Ma ta'buduna min ba'di, anak-anakku, sekiranya papa meninggalkan kalian, kembali kepada Allah. Kalian masih kenal Allah enggak? Papa pengen pulangnya tenang. Apa jawab mereka? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidah. Pak, jangan khawatir. Tidak ada yang melebihi kepatuhan kami mendengar nasihat papa kecuali pengabdian kami kepada Allah. Kami ikrarkan, papa mau pulang sekarang atau besok atau kami duluan, insya Allah kami akan jaga tetap kenal dengan Allah. Tenang. Anak yang dikandung, diberikan ASI, disayang-sayang dan sebagainya. Di penghujung usianya, dia mengatakan, tenang mah, saya akan jaga sholat. Tenang pak, saya akan baca setiap ayat-ayat Quran di penghujung kehidupan ini. Supaya mendapatkan nilai yang lebih baik. Tenang. Itu poinnya. Maka Nabi mengatakan, itu untuk semua, untuk kita, umatku. Dalam era beliau, sahabat-sahabatnya di hadapannya. Tapi informasi ini mahal, ditujukan dan dihimpun oleh para ulama hadis sehingga sampai ke kita untuk memberikan pesan. Ini bukan pesan Nabi kepada sahabat di zamannya saja, bukan.
Termasuk kita saat ini. Usikum bitaqwallah. Jaga takwa kalian dengan Allah. Nanti saya berikan rahasianya. Kenapa takwa itu yang paling penting. Ya. Coba lihat lagi. Saat kita puasa, kan itu juga nggak lepas dari takwa. Ayat puasa Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min la'allakum takwa. Haji, umrah nggak lepas dari takwa. Al-Baqarah ayat 197. Ya, al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kurban kemarin takwa juga. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Takwa semuanya. Jadi ketika Nabi mengatakan, aku mau wafat, aku ingin pastikan jaga betul hubungan kalian dengan Allah. Apa sifatnya? Jaga sholat ya, puasa ya. Kalau sudah punya kemampuan, kurban ya. Kalau sudah cukup bekal, haji umrah ya. Supaya apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kalian punya masalah karena dekat dengan Allah, punya Allah, Allah tuntaskan semua persoalannya. Jadi dengan takwa itu nanti tingkat terdalamnya kita merasa punya Allah dalam diri kita. Kalau sudah merasa punya Allah, hidup ringan demi Allah ya akhi. Ringan sekali. Karena merasa punya Allah. Kita nggak sedih saat ada persoalan. Karena punya Allah yang pasti memberikan ketentraman. Kita nggak akan sedih saat belum diterima pekerjaan. Karena kita merasa punya Allah yang sudah mengatur yang terbaik untuk kita. Itulah takwa. Ya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya engkau lebih bahagia. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya terus bertambah pengetahuanmu. Kuncinya itu. Sebelum Nabi wafat, kalimat takwa itu yang pertama diwasiatkan. Itulah rahasianya. Kenapa setiap pekan khatib Jumat memberikan pesan takwa. Itu. Kemudian wasam'i wa ta'ati. Kalau sudah jelas, sudah paham, dengar patuh. Maka kita sebutkan sami'na wa ata', bukan sami'na wa nanyaina. Kami dengar, kami konfirmasi. Ya, kalau udah paham, lakukan. Subuh 2 rakaat, sudah 2 rakaat saja, nggak usah banyak dibahas. Wah, berdiskusi mencari dalil kenapa subuh 2 rakaat. Udah 2 aja, semakin dicari, semakin nggak sholat nantinya. Paham? Ya. Kemudian jaga hubungan baik dengan yang mimpin kalian siapapun. Doakan mereka, mereka mendoakan kalian dan saling menyarankan pada kebaikan. Walaupun mungkin tidak ideal seperti yang kalian rasakan. Nanti ditafsir di hadis Muslim nomor hadis 1855 dari seorang sahabat bernama Auf bin Malik al-Ashja'i. Ya, tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Nah, apa hubungan dengan bahasan kita? Perhatikan redaksi berikutnya. Man ya'ish minkum ba'di. Siapapun yang hidup di antara kalian setelah saya wafat. Itu batuk. Siapapun yang hidup di antara kalian setelah saya wafat. Man itu menunjuk laki-laki, perempuan dengan semua gender, dengan semua tingkatan lintas sosial. Semua, siapapun. Fasayara fihi ikhtilafan katsiran. Siapapun yang hidup setelah saya wafat nanti, dia akan mendapati banyak sekali perbedaan-perbedaan. Beda pandangan, beda pendapat yang mungkin mengarah pada perselisihan. Nah, ya. Kemudian apa kata Nabi? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka aku berikan rumus, kalau kalian temukan perbedaan-perbedaan dalam bidang apapun dalam hidup, maka cara mengatasinya, kembalilah kepada sunnahku, bagaimana aku menuntun menyelesaikan persoalan itu, yang juga dipraktekkan oleh para penggantiku setelah aku. Dan sepakat ulama nanti di situ kiranya ada 4. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Itu kalimat Nabi sebelum beliau wafat, setidaknya memberi pesan setelah beliau wafat,
akan muncul banyak perbedaan-perbedaan yang terkadang mengarah kepada apa? Perselisihan. Baik beda pendapat sebabnya ataupun juga beda pendapatan. Ya, saya ke Bogor kemarin, ya angkot ingin mencari pendapatan karena beda, mendapatkan satu kesusul yang lain, marah. Di bisnis dagang, ya kan, persaingan beda-beda, tiba-tiba berselisih, ya. Ya kita nggak usah masuk politik. Yang kita ingin tarik yang paling cepat saja. Nah ini yang penting untuk kita bahas. Ironisnya, perbedaan yang mengarah pada perselisihan itu terjadi bahkan dalam praktek keagamaan. Jadi poinnya, beda kunut dan tidak kunut, debat. Sehingga ujung-ujungnya nggak ada yang ke masjid. Kosong. Padahal tahu yang salah yang tidak sholat subuh. Beda baca bismillah, apakah keras ataukah silent, ribut, kan? Ya, dan seterusnya. Dan sekarang lebih parah lagi. Perbedaannya mengerucut, pertumpahannya mengerucut, orang yang nggak ada, ya tapi tulisannya ada. Yang satu bikin status, yang ribut yang komen. Pindah ke media sosial, Instagram, di Facebook dan macam-macam. Sekarang kelihatan wajahnya, saling jawab di YouTube dan sebagainya. Muncul. Ternyata 15 abad yang lalu sejak kalimat itu diucapkan, sekarang menemukan momentumnya dan kita harus kembali kepada sunnah Nabi bagaimana